Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bisa berapa ini? 1, 2, 3. Kita ada 7.000 isinya. Amin. 7.000 orang. Waduh, luar biasa. Ya, kita jangan patah semangat karena kita tidak melihat kiri kanan. Yang kita lihat adalah bagaimana hati kita rindu akan Tuhan, rindu akan firman-Nya. Itulah yang menjadi motivasi hidup kita. Kita nggak perlu berdoa, soalnya tadi kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bulan ini kita diberikan tema selama 1 bulan ini, True Love, cinta sejati. Wow, tema yang luar biasa ya. Ini spesial untuk kita bulan ini. Selama 1 bulan ini kita berturut-turut 4 minggu kita akan membahas tentang True Love ini atau cinta sejati. Ya, Diana sudah senyum-senyum di belakang. Ya, mungkin ini sering kita dengar, sering kita bahas juga mungkin ya dalam keseharian kita juga pasti kita mengalami. Benar? Ya, apalagi kita di sini yang masih muda-mudi ya. Saya rasa ini bukan sesuatu hal yang baru lagi di pendengaran kita, tetapi ini sesuatu hal yang kita sudah jalani namun sulit untuk menjalani proses itu. Benar? Sulit sekali. Kadang-kadang kita mau kata, saya ini sebenarnya cinta tapi apa ya? Kurang komitmen aja sebenarnya. Lanjut Kak. True love, cinta sejati. Apa yang dibutuhkan manusia supaya bahagia? Nah, yang dibutuhkan manusia salah satunya ialah yaitu tadi cinta sejati. Ayo lanjut Kak. Ini dia. Ini yang dibutuhkan manusia. Memang manusia menjalani hidup tanpa cinta, apa yang terjadi? Hari-hari ini mungkin kita yang sudah sekolah atau kita yang sudah menjalani suatu hubungan mungkin kita merasa, bagian patah hati khususnya, ngapain ya menjalani cinta yang seperti ini? Nggak perlu sebenarnya, lebih sendiri. Udah nyaman, nggak membebani pikiran, nggak menyakiti diri sendiri, benar? Itu bagian patah hati, tapi nggak berlaku bagi orang yang sedang jatuh cinta. Ya, kalau bagi orang yang sedang jatuh cinta, nggak peduli badai pun dihadapi, nggak peduli apapun, yang penting sayang gitu, yang penting cinta. Inilah salah satu kebutuhan manusia. Dan apa yang terjadi ketika manusia tidak mendapatkan cinta? Ya, ketika manusia tidak mendapatkan cinta di dalam keluarganya, sahabatnya, maupun dalam pasangannya, apa yang terjadi? Satu-satu kita akan membahas, ayo Pak. Yang pertama, lanjut. Oke, ini apa yang terjadi jika manusia atau apa yang terjadi jika seseorang tidak mendapatkan cinta di dalam keluarganya? Itu yang pertama, ya, kurang percaya diri. Jika seorang anak tidak mendapatkan cinta di dalam keluarganya, terhadap saudara-saudaranya atau orang tuanya, papa mamanya, dia tidak mendapatkan cinta yang seharusnya dia dapatkan atau yang dia lihat dari orang lain. Yang terjadi ialah kurang percaya diri. Bagi teman-teman yang memiliki anak kecil, ya, atau tetangga bisa melihat bagaimana ketika orang tuanya mungkin berasal dari keluarga yang broken home atau berasal dari keluarga yang nggak mendapatkan cinta. Anak yang tidak mendapatkan cinta itu bisa melihat dari setiap pertumbuhan yang mulai dari umur bayi lah, mulai dari bayi sampai dia TK, SD, sampai dia besar, sampai dewasa. Ketika dia tidak mendapatkan cinta itu, ketika dia tidak mendapatkan seperti yang orang tua yang lain memberikan kepadanya, pasti dia akan merasa, wah, gak ada yang membela saya nggak bisa, karena saya tidak ada yang memegang tangan saya. Itu cinta yang kita dapatkan di dunia. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sudahkah kita mendapatkan cinta itu di dalam keluarga kita? Saya rasa juga nggak semua.
Kalau kita lihat dari latar belakang kehidupan kita, ya, dulu sebelum saya kuliah juga merasakan hal yang sama. Kenapa sih mama saya seperti ini? Kenapa sih nggak sesuai yang kayak orang tua yang lain? Mereka mendapatkan cinta yang sesuai yang mereka inginkan. Cinta itu seperti kayak dalam keluarga aja, kayak sering merangkul, sering curhat. Harusnya itu yang kita dapatkan dalam keluarga kita. Tapi sejauh ini kalau saya pribadi saya tidak mengalami itu. Malah gimana mau cerita, orang tua sibuk kerja dan orang tua juga hal-hal yang kayak curhat. Nggak semua anak bisa mendapatkan itu karena mereka udah menganggap hal itu biasa. Tapi sebenarnya ketika anak tidak mendapatkan itu, yang terjadi ialah kayak, aduh, kok saya mendapatkan keluarga seperti ini ya? Banyak tanda tanya yang dia pikirkan dan yang dia alami, sehingga terjadi beberapa hal sulit berkembang dan potensi. Nah ini, karena ini kepintaran seorang anak, selain dari dirinya sendiri untuk mau belajar, ada dukungan dari keluarga. Benar? Harus ada dukungan dari keluarga. Kalau kita ini di kota ya, makanya nggak heran lagi kalau ada orang tua yang sampai mati-matian kerja untuk ngasih anaknya les. Nanti kita tanya berapa les 1 jam, sampai 60.000, 100.000 1 jam. Wow, itu luar biasa loh. Tapi bagaimana seorang anak yang tidak memiliki orang tua yang seperti itu? Apa yang terjadi? Nah, kadang-kadang sekarang tuh banyak orang tua yang menuntun anaknya, ayo kamu harus pintar, kamu harus bisa ini, meraih itu. Tapi effort mereka juga untuk anak kurang. Tuh, makanya kalau dibilang berkeluarga itu berat ya. Kalau hanya sekedar menciptakan anak, bukan menciptakan sih, melahirkan anak tanpa rasa tanggung jawab juga, menurut aku itu dosa orang tua terhadap Tuhan juga. Karena ketika seseorang menikah pasti ada janji yang juga ucapkan. Terus ketika ia melahirkan dibaptis pasti ada janji juga. Tentunya dia tidak berjanji kepada manusia, selain kepada dirinya sendiri, keluarganya, itu terlebih kepada Tuhan. Nah ini sampai hari ini, saya rasa sampai hari ini masalah ini belum terselesaikan dan sampai hari ini juga terjadi. Itu dialami manusia. Saya rasa juga kita mengalami itu. Ya, kita bisa melihat pribadi-pribadi orang yang atau seseorang atau seorang anak yang memiliki kurang perhatian, kurang cinta dari papa mama. Apalagi kita punya saudara sering berantem itu ya. Yang punya saudara sesama ini pasti pekerjaannya ya bagaimana kita mau curhat. Kalau saya lihat di TikTok ada seorang perempuan curhat kepada abang-abangnya, aku sampai mikir gini, kok abang saya nggak seperti itu ya, kok abang saya lebih ke kayak cool gitu loh, nggak mau ngomong, kayak lebih ke sombong nggak sih ya, sombong bagi kita yang merasakan, tapi nggak berlaku untuk orang-orang yang cintanya terpenuhi di dalam keluarganya. Itu nggak berlaku untuk mereka. Nah, apakah dengan kita? Apa solusinya? Sebenarnya solusinya itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Terus sering menghindari sesuatu hal. Biasanya anak-anak yang berekonomi itu atau anak-anak yang tidak mendapatkan cinta di dalam keluarganya itu ya. Itu kalau ada masalah dia selalu menghindar. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya harus begini, saya harus begitu. Makanya kebanyakan orang sekarang kalau mentalnya, karakternya tidak dibangun sejak dini, banyak orang yang mengalami masalah, bunuh diri, terus melakukan hal-hal yang melanggar di hadapan Tuhan. Banyak sampai hari ini ya. Apalagi kemarin baru-baru saya nonton TikTok tadi malam tuh, ada satu anak yang bunuh diri gara nggak tahu alasannya apa, mungkin terlalu berat ya beban hidup ini. Jadi kakaknya minta uang, dia udah transfer, terus isi chatnya, kak ini sandi e-bankingku, ini uangku sisanya segini. Dia kasih tahu semua kakaknya, lalu dia bunuh diri dan dia ditemukan sudah meninggal. Sebenarnya kalau kita ini, dia beban apa yang dia alami itu sampai tidak ada jalan keluar sehingga mengambil jalan pintas. Karena kalau sesuatu hal yang kita bilang orang kekurangan cinta udah biasa, enggak ya. Sebenarnya keluarga itu harus bertanggung jawab penuh. Makanya orang tua itu komunikasi itu penting terhadap anak.
Jadi segala sesuatu dia harus tahu tentang anaknya. Jangan diabaikan, jangan dibiarkan saja walaupun kita melihat, oh anak ini sudah dewasa, anak ini sudah mandiri. Jangan dibiarkan seperti itu karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya, apa yang dialami. Ya, karena kita di sini masih muda. Saya mau katakan bahwa walaupun kita di tempat ini latar belakangnya tidak seperti di luar sana yang bisa mendapatkan cinta, tapi satu hal yang mau saya katakan bahwa iman kita harus kuat di dalam Tuhan, supaya ketika ada gelombang, setiap ada kesulitan, kita bisa menghadapi. Ternyata aku mikir-mikir gini, orang muda ya, muda sekali bunuh diri, orang muda sekali mengambil jalan pintas. Ternyata cuma satu hal yang kurang beriman di dalam Tuhan. Andaikan aja mereka dekat sama Tuhan, andaikan aja mereka erat kepada Tuhan, pasti melakukan itu tidak mungkin. Menurut aku itu tidak mungkin sekali, karena ketika mereka mau berbuat, pasti mereka ingat, oh saya masih punya Tuhan, saya masih punya Allah yang luar biasa yang memampukan saya, oh masih punya itu. Tapi kita tidak bisa juga. Makanya ketika saya mau katakan bahwa ketika kita mau berorganisasi, ayo cari organisasi yang membuat iman kita semakin kuat. Jangan sampai boleh kita nongkrong, tapi usahakan minimal tongkrongan saya dan saudara itu bisa membangun iman saudara. Karena kadang-kadang kalau kita nggak terbuka di dalam keluarga kita, yang kita cari kadang orang lain, ya. Jadi jangan batasi diri. Terus terlalu sensitif. Nah ini nih anak-anak yang kurang cinta di dalam keluarga, emosian, ya, sedikit ada konflik dikit marah, nggak bisa kendalikan diri. Nah ini penting. Hal-hal sepele seperti ini sebenarnya kalau orang-orang udah biasa, tapi ini nggak berlaku untuk orang-orang atau untuk anak-anak yang mengalami kekurangan cinta di dalam keluarga. Saya juga pikirnya gini ya, hal-hal yang sepele sebenarnya orang lain pikirkan itu nggak sepele bagi setiap orang yang menjalani hidupnya. Ya itu sangat penting. Nah bagaimana kita yang sudah mendengarkan ini, mau kita menjadi motivasi untuk mereka atau untuk diri kita sendiri minimal, ya. Jangan pernah kita menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kalau boleh kita mencari berkat untuk diri sendiri dan orang lain, ya, harusnya kita ada di situ. Nah, gangguan kesehatan fisik dan mental ini, bayangin ya, lihat efek-efek orang yang tidak mendapatkan cinta di dalam keluarganya, berat loh ini, berat loh menjalani. Ini gangguan mental. Banyak orang sekarang tuh ya yang nggak mendapatkan support dari keluarganya. Endingnya apa? Gila, maaf, stres, karena udah terlalu banyak beban. Nah coba dia terus bersuka cita mengikuti organisasi-organisasi yang membangun pertumbuhan. Saya rasa dia nggak bakal sampai stres. Pernah nggak sih kita mengalami masalah sampai kita hampir stres, tapi puji Tuhan sampai hari ini kita nggak stres juga ya. Dulu tuh aku kadang mikirin itu, terus aku bilangin sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau stres sih, tapi kok ada orang yang masalahnya terlalu berat, tapi dia bisa stres. Karena aku sampai hari ini banyak masalah juga, tapi puji Tuhan masih normal. Bukan saya meminta, tapi kayak bisa nggak sih orang itu juga bisa menghadapinya, bisa nggak sih dia bisa melewati itu, ya. Ternyata berat Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya gini, iman itu perlu di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Ketika kita mengalami gelombang itu, kita bisa melewatinya dengan baik. Ayo lanjut ya, nomor 2, cinta dari sahabat. Nah, ini cinta itu bukan hanya berbicara tentang beda jenisnya. Cinta itu banyak kita dapatkan. Cinta dari keluarga, terus ini cinta dari sahabat. Bagaimana jika kita tidak memiliki cinta dari sahabat, atau kita tidak mendapatkan cinta dari seorang sahabat, padahal kita sudah percaya kepada sahabat kita sudah yakin, dulu saya pas SMK memiliki sahabat, saya udah anggap saudara, terus saya mau makan di kantin, ajak dia juga. Aku tuh kayak nggak mau dia ngalamin nggak makan, aku tuh nggak mau ngalamin dia itu sedih. Kayak kalau dia sedih, aku juga ikut sedih. Itu dulu ya bagi teman-teman yang punya sahabat. Nah, saya rasa juga bahwa ketika suatu saat kita tidak ini, salah satunya ketika kita sudah tidak memiliki cinta terhadap sahabat kita, atau sudah ada yang berbeda, pasti juga kita akan membatasi diri kita. Satunya canggung, ya.
Udah nggak kayak dulu lagi. Mungkin kalau dulu kita udah terlalu percaya, mungkin kalau terus dia berubah, kita akan merasa canggung. Terus penuh tanda tanya, kok dia seperti ini ya, kok dia berubah ya? Karena efek cinta itu loh, luar biasa sebenarnya di dalam kehidupan manusia. Walaupun banyak anak-anak yang bilang, apalah cinta, itu nggak terlalu penting. Padahal sebenarnya itu orang yang sering mengatakan itu adalah orang-orang yang butuh perhatian. Benar? Orang-orang yang sering ngelak begitu, itu diperhatikan. Itu perlu diperhatikan. Karena dia juga tidak mendapatkan cinta di dalam keluarganya, organisasinya. Dan sebenarnya itu adalah ungkapan dia, karena dia nggak tahu lagi bagaimana cara dia mengungkapkan supaya dia mendapatkan cinta itu. Tapi dengan cara yang bisa dikatakan pura-pura mandiri gitu loh. Ya, biasanya ini cowok-cowok sih. Kayak biasanya ini cowok-cowok. Biasanya kalau cewek itu kalau dia kurang pasti dia menunjukkan sesuatu hal yang supaya cowok itu perhatian. Tapi biasanya ini cowok-cowok paling nggak usah lama gini. Nah, padahal sebenarnya itu dia butuh gitu loh, dia mau, tapi ya itu gengsi ya. Terus konflik, endingnya bisa, endingnya nggak mau dengar-dengaran, endingnya hubungannya nggak baik lagi, renggang. Nah, bagaimana supaya konflik itu tidak terjadi? Ketika kita mempercayai seseorang, ayo sepenuhnya kita berikan itu. Dan kalau kita percaya. Kalau kamu takut atau ragu, nanti rahasia saya terbongkar apa segala macam, ya batasi. Ya, cari siapa sih yang sebenarnya yang bisa memegang rahasiamu. Itu cuma satu sebenarnya sih, Tuhan. Karena kalau kita curhat sama Tuhan, nggak mungkin dia kasih tahu ke yang lain keburukan kita. Nah ini, bagaimana jika seseorang kehilangan cinta dari pasangannya? Mungkin suami istri atau di saat pacaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita berbicara ini karena telah diberikan tema ini untuk kita. Jadi kita kayak benar-benar membahas tentang ini. Ya, yang pertama, seseorang yang kehilangan cinta kepada pasangannya atau pacarnya, ini dia. Salah satunya kehilangan koneksi dan komunikasi. Wow, bagaimana ya? Kalau kita kehilangan koneksi dan komunikasi, hubungan yang tidak ada komunikasinya bisa renggang. Benar? Benar itu. Pernah dekat sama orang, terus teman-teman kayak ya udah mungkin 1 bulan itu terus komunikasi tiba-tiba menghilang. Udah mungkin bulan ketiga ke depannya udah biasa aja. Nah ini salah satunya, karena komunikasi itu penting dalam keluarga pun, terhadap suami atau istri. Ya, ketika papa mama juga komunikasinya kurang, pasti banyak hal yang terjadi habis itu. Tiba-tiba maaf selingkuh, ya, karena di dalam keluarga kurang komunikasi. Ya, terus tiba-tiba suami atau istrinya pergi, atau tiba-tiba menghindar atau diam. Itu gejala-gejala kurangnya komunikasi atau kurangnya cinta di dalam keluarganya. Terus perasaan tidak berharga. Cewek atau cowok mengatakan, apakah aku ini udah gak penting ya? Apakah aku ini sudah biasa aja? Dulu pas awal-awal PDKT, pas awal-awal nikah, cintanya minta ampun. Tapi sekarang kenapa semakin hari semakin pudar? Apalagi bagi kita yang LDR, mungkin awal-awal itu ya lancar komunikasi udah 6 bulan atau berapa bulan ke depan, komunikasinya nggak setiap hari lagi, tapi lebih dibatasi lagi, udah biasa. Padahal sebenarnya komunikasi setiap hari itu penting sebenarnya, tapi semua kembali ke kita, karena kita bisa mengenali karakter pasangan kita. Kita juga bisa mengenali sifat pasangan kita. Jadi sebenarnya kita tidak mau ikut-ikutan sama orang sih, lebih ke dia seperti apa, saya seperti apa, lebih ke kayak memahami aja. Itu yang terpenting. Kita juga nggak boleh terlalu egois. Oh, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, sedangkan dia nggak bisa. Jadi lebih ke saling memahami aja. Nah, ketika kurang komunikasi, nah ini yang terjadi. Terus selain itu perasaan tidak percaya, perasaan tidak bahagia. Nah ini nih, udah merasa kalau udah
komunikasinya udah kurang apa, dia sebenarnya ini masih suka nggak sih sama aku, kok dia perubahannya sudah mulai terlihat sih, saya jadi begini, saya jadi itu, pikirannya udah kemana-mana tuh. Jadi satu hal, makanya saya katakan bahwa ketika pasangan itu kurang cinta yang dia dapatkan, saya hanya mau katakan bahwa ayo seperti semula. Makanya jangan suka jadi orang yang bosanan gitu loh. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ayo perbaiki. Itu nggak berlaku hanya untuk pasangan sih. Dalam keluarga, pertemanan, organisasi itu harus. Karena itu hal yang penting. Kalau untuk menghindari hal-hal yang tidak baik itu, perasaan tidak adil, perasaan menjadi sasaran amarah. Dalam suatu hubungan, endingnya apa? Kalau itu udah dia dapatkan cinta itu dalam pasangan, marah-marah, suka cari masalah supaya cepat putus, gitu-gitu. Dalam keluarga supaya cepat cerai. Nah itu sebenarnya kita anak-anak Tuhan, ya. Ayo belajar berkomitmen, belajar setia. Kalau memang itu, ya ayo tetap setia aja dulu. Dan pastinya minta kepada Tuhan. Terus perasaan terhadap perselingkuhan ini yang saya jelaskan tadi. Jadi semua itu kembali ke dalam diri kita. Semua kembali ke diri kita. Gak usah kita katakan bahwa, aduh, yaudah deh, saya tunggu dia aja inisiatifnya. Enggak boleh. Harus sama-sama. Harus sama-sama cinta, itu penting. Jangan hanya effort sendiri, capek guys. Ya, capek. Effort sendiri itu capek betul. Kalau hanya cinta sendiri, ya, effort sendiri, percaya berapa bulan ke depan udah bisa dikatakan bahwa udah end, ya. Tapi jangan sampai itu terjadi di dalam hubungan teman-teman di tempat ini, baik itu dalam rumah tangga maupun ketika masa-masa pacaran. Lanjut Kak. Nah, terlepas dari itu semua, setiap orang atau manusia berhak dicintai dan mencintai. Ya, terlepas dari itu semua, setiap orang atau manusia berhak dicintai dan mencintai. Ya, jadi setiap kita ini, baik itu seorang anak, baik itu seorang ibu, baik itu seorang ayah, baik itu siapapun itu, dia berhak mendapatkan cinta. Baik itu cinta dalam keluarganya, dalam sahabatnya, pasangannya, dia berhak. Ada yang membatasi kita. Ya, itu hak kita yang harus kita dapatkan. Karena bayangkan aja, ketika kita tidak mendapatkan cinta itu, banyak loh buruknya, banyak loh yang terjadi. Gak apa-apa kita kalau udah dekat sama Tuhan, apa pasti kita bisa melewati. Nah, apa kabar dengan mereka? Terus berhak mencintai. Kita juga berhak mencintai. Selain dicintai, kita juga berhak mencintai. Ya, kita itu juga harus mencintai orang, keluarga, siapapun itu. Orang yang pantas menerima cinta kita. Ya, yang mendapatkan cinta kita itu adalah orang yang pantas menerima cinta kita. Itu dalam suatu hubungan. Ya, jadi lanjutkan. Tunggu dulu. Ternyata walaupun manusia sudah mendapatkan cinta di dunia ini, tetapi ternyata belum cukup loh. Belum cukup ternyata ya. Untuk manusia itu mendapatkan hidup yang penuh damai dan kekal. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Di mana kita menemukan cinta sejati itu dan cinta yang tak pernah mengecewakan itu? Ternyata ketika kita sudah mendapatkan cinta di dalam keluarga kita, kita sudah mendapatkan cinta dalam sahabat kita, kita sudah mendapatkan cinta sama pasangan kita, ternyata itu nggak cukup, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam itu. Ternyata ada yang kurang, ada yang kurang, ya. Ada cinta yang tidak bisa mengecewakan setiap kita. Ada cinta yang tidak bisa meninggalkan kita. Ada janji di sana. Bapak Ibu Saudara tahu cinta itu, cinta apa yang sampai hari ini kita masih kejar. Dan sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Kitanya aja yang tidak melakukan. Ayo lanjutkan. Ini dia.
Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 4 itu ya, Yohanes pasal 4 teman-teman. Saya kurang kasih pasalnya. Ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bayangin ketika kita tidak mendapatkan cinta dari Tuhan, kita tidak mendapatkan kasih dari Tuhan, apakah kita masih ada sampai hari ini? Walaupun kita tahu bahwa kita sudah dicukupkan cinta di dalam keluarga kita, dalam pasangan kita, dalam persahabatan kita, tetapi masih aja dikatakan kurang. Ini dia cinta sejati kita, ya. Cinta Allah yang kita terima, yang secara cuma-cuma. Sudahkah kita sadar? Dan apa yang kita lakukan ketika kita menerima cinta atau kasih itu daripada Kristus? Sejauh ini apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Di sini kalau teman-teman membaca pasalnya keempat ini, 27 kali Tuhan, firman Tuhan mengatakan kata kasih itu 27 kali dalam satu pasal itu. Bayangkan itu artinya bahwa yang menegaskan kepada kita kasih itu penting, cinta itu penting. Dan kita sudah menerima itu dari Tuhan. Di situ dikatakan bahwa di pasal yang 4 itu dikatakan kasih itu adalah kasih agape yang dipakai di sana. Kasih agape tanpa pamrih, tanpa syarat. Itu yang Tuhan berikan sama kita. Kita telah menerima cinta Tuhan itu dan kasih Tuhan itu secara cuma-cuma. Ya. Saya cari kata kasih ini digunakan di pasal ini apa sih? Karena kan kasih itu bermacam-macam ya artinya selain agape. Ternyata yang dipakai di 1 Yohanes ini, khususnya pasal 4, itu kasih agape. Ya. Bukan eros, bukan pilihan. Dan di sana dicatat bahwa orang-orang Yunani mengharapkan kasih yang romantis, kasih persaudaraan. Mereka mengatakan itu adalah penting. Ternyata enggak. Hal yang paling penting ialah kasih agape. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru teman-teman dengarkan. Tetapi di sana ditekankan kasih cinta tanpa syarat. Bayangin sampai hari ini itu kita terima dengan cuma-cuma. Saya kadang mikirnya gini, Tuhan, sebenarnya saya gak layak sih. Maksudnya ketika saya melihat hidup saya, apa yang saya lakukan kayak gak pantas aja. Tapi inilah, disitulah Tuhan berbicara, kamu itu berharga. Di situ berbicara, kamu itu ada berharga. Ya, jangan sampai ketika kita sudah memikirkan itu semakin jauh kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah itu Tuhan menyatakan bagi setiap kita. Itu adalah salah satu mukjizat yang kita terima sampai hari ini. Kita menerima cinta itu, kasih itu secara cuma-cuma daripada Tuhan. Ayo kita sama-sama harus menyadari bahwa ini bukan hal yang mudah memang untuk kita. Ya, ketika kita sudah menerima cinta itu daripada Tuhan, terus kita baca lagi ayat selanjutnya itu dikatakan kenapa kasih agape yang diberikan kepada di 1 Yohanes ini. Saya menemukannya supaya kita melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama terhadap saudara kita. Ketika saya cari, oh ini intinya. Kenapa Tuhan memberikan kasih agape ini? Supaya kita sebagai anak-anaknya atau kita sebagai umat percaya memperlakukan orang lain seperti Tuhan memperlakukan kita. Makanya dikatakan di situ tadi bahwa ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi
tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Jangan sampai kita berpikir, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah berbuat ini, semua saya sudah lakukan. Tetapi dia katakan di sini, bukan kamu, tapi saya, Tuhan. Ya. Kita harus jadi pedoman, contoh untuk orang-orang sekitar kita. Ingatlah bahwa kita ini berharga. Kalau kita berharga di mata Tuhan, pasti saudara-saudara kita juga berharga di hadapan Tuhan. Ayo, dengan tindakan kita, karakter kita, kita lakukan yang terbaik sehingga ketika mereka melihat kita, mereka boleh diberkati dan mereka boleh percaya Yesus lewat tindakan kita. Ya. Lanjutkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dari 1 Yohanes itu tadi, 1 Yohanes pasal 4, yang pertama itu cinta sejati adalah pengorbanan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ada yang hafal atau ada yang mau baca untuk kita? Satu orang yang baca atau ada yang hafal langsung aja. Yohanes 3 ayat 16. Ayo langsung. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Beroleh hidup yang kekal. Makanya saya katakan tadi bahwa ternyata ada cinta sejati, ada kasih sejati yang kurang di dalam kehidupan kita ini. Supaya kita beroleh hidup yang kekal itu. Ini dia. Cinta sejati. Yaitu pengorbanan. Kalau Tuhan sudah berkorban untuk kita, otomatis kita juga harus berkorban untuk orang lain. Ya. Di situ dikatakan bahwa kasih yang sejati bukan sekedar kata-kata tetapi tindakan. Tuhan sudah bertindak untuk kita, waktunya kita bertindak untuk orang lain. Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberi Yesus Kristus sebagai korban untuk dosa kita. Terus selanjutnya, cinta sejati masih. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberi Yesus sebagai korban untuk dosa kita. Terus selanjutnya, cinta sejati bukan tentang menerima tetapi memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Nah ini yang barusan kita bahas tadi. Jadi ketika kita sudah menerima, otomatis kita akan memberi. Ayo lanjutkan. Terus yang kedua, yang pertama tadi cinta sejati adalah pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Yang kedua, cinta sejati setia dan tidak berubah. Ayo satu orang yang baca Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Cinta sejati itu setia dan tidak berubah. Seperti apa sih yang dimaksud cinta sejati itu yang tidak berubah? Roma pasal 8 ayat 38 hingga 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu, tidak ada satu orang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, kecuali kita yang menjauhkan diri kita dari kasih Allah itu. Ya? Kita bisa pergi nggak dari kasih Allah itu? Bisa. Contohnya nih ya, mualaf itu karena kita mengambil jalan hidup kita sendiri. Tuhan sudah menetapkan, kita sudah menentukan, oh kamu ini ya, kamu adalah anakku. Tapi kita yang mau pergi. Dan itu nggak ada lagi hubungannya, makanya dikatakan bahwa ada kehendak bebas. Walaupun Tuhan sudah menetapkan kita, tapi Tuhan juga memberikan kebebasan untuk kita. Ya, makanya jangan menganggap sepele hubungan tidak agama. Saya juga dulu itu pernah menjalani, tapi sampai kayak capek juga ternyata ya. Udah bahas-bahas sejauh
itu endingnya tidak ada yang mau ngalah, capek sendiri. Terus sampai mikir, ngapain ya dulu saya bertemu sama dia ya, kalau endingnya buat sakit hati gitu-gitu. Nah, sebelum kita mengalami itu atau sebelum kita terlalu, bisa dikatakan terlalu cinta banget, nah kita harus menghindari. Bukan nggak mau melewati juga sih, tapi alangkah bagusnya juga kalau nggak juga, karena akan berat untuk kita dan menyesali diri sendiri nantinya. Nih, terakhir kesimpulan. Nah, ini kesimpulan dari apa yang kita bahas. Ya, cinta sejati bukan hanya perasaan atau kata-kata, tetapi sebagai tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Yesus adalah contoh terbesar dari cinta sejati yang mengorbankan dirinya bagi kita, tetapi setia dalam kasih-Nya dan mengubah hidup kita. Yang perlu kita garis bawahi bahwa tetapi setia di dalam kasih-Nya. Allah, Tuhan atau Yesus tetap setia dalam kasih-Nya untuk kita. Ya, semua kembali kepada kita karena Tuhan juga sudah memberikan kehendak bebas untuk kita. Semua kita yang mengelola hidup kita, ya. Ketika kita mengajak Tuhan ikut campur dalam setiap kehidupan kita, mungkin Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Bukan berarti ketika kita udah salah jalan Tuhan tidak bersama-sama dengan kita ya. Tetapi Tuhan menunggu kita, kapan anak ini kembali kepada saya, kapan anak ini menyadari. Walaupun Tuhan sudah tahu, tetapi Tuhan menunggu kita, komunikasi kita, kesadaran kita, gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan sudah tahu itu endingnya seperti apa. Ya. Ayo, saya mau teman-teman, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita membacakan yang tadi. Dalam hitungan ketiga dengan suara yang besar, yang lantang, bahwa karena kita telah menerima kasih ini. 1, 2, 3. Cinta sejati bukan hanya perasaan atau kata-kata, tetapi sebuah tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Yesus adalah contoh terbesar dari cinta sejati. Dia mengorbankan dirinya bagi kita, tetap setia dalam kasih-Nya dan mengubah hidup. Ayo sekali lagi dengan suara yang lantang ya. Bayangkan aja bahwa kalian mengalami ini gitu loh. Kalian sedang mengalami itu dan mau terus ya. 1, 2, 3. Cinta sejati bukan hanya perasaan atau kata-kata, tetapi sebuah tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Yesus adalah contoh terbesar dari cinta sejati. Dia mengorbankan dirinya bagi kita, tetap setia dalam kasih-Nya dan mengubah hidup kita. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau mau mencari tahu contoh cinta yang sejati itu seperti apa sih? Saya mau belajar untuk pasangan saya mau belajar untuk keluarga saya mau belajar untuk orang-orang terdekat saya ini. Tiru aja yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kita dan murid-muridnya. Yang sampai hari ini kita alami. Ini cinta yang harus kita contoh. Ya, karena dikatakan bahwa cinta sejati itu bukan sekedar perasaan atau kata-kata. Kalau hari-hari ini ya di antara kita banyak yang mendengarkan janji-janji palsu atau banyak yang terbuai dengan kata-kata romantis sampai kita klepek sampai kita nggak bisa lagi berkata-kata ya. Kalau ada yang seperti itu atau sampai hari ini kalian mengalami itu, saya mau bilang tinggalkan yang hanya memberikan janji manis, karena kalau hanya janji manis kita juga bisa memberikan janji manis, tapi kita mau yang pasti. Makanya saya mau katakan bahwa carilah pacar atau pasangan yang dilakukan Tuhan, setidaknya kita bisa diberkati. Kalau kita sharing masih nyambung, enggak menghentikan, oh saya jauh lebih benar, ya gini, enggak, ya. Dan sampai juga ada di pikiran teman-teman, kakak aja juga enggak punya pacar bagaimana? Enggak gitu konsepnya. Tapi kita sama-sama mau belajar. Ya, saya juga belajar. Oh seperti itu berarti kedepannya pandangannya harus seperti ini. Oh
yang mustahil cari, maka Tuhan akan bertindak. Ya, seperti itu. Oke, terus kita sudah membahas itu tadi dari awal. Pertanyaannya untuk kita renungkan, apakah saya sudah mengalami kasih sejati itu dari Tuhan? Terus bagaimana saya bisa menunjukkan cinta sejati kepada orang lain dalam kehidupan saya sehari-hari? Wow, ini sepele, namun berat. Ya, ini sepele. Ketika saya susun khotbah ini, itu bukan hanya sekedar dibuat-buat, tapi memang muncul ya. Saya kirim itu dari jam berapa ya? Jam 3 kalau nggak salah. Saya baru menyelesaikan itu. Susah ternyata ya. Memang muncul hikmat itu jam-jam segitu. Ya, kalau masih jam-jam 10, 9 kayaknya nggak masuk. Tapi jam-jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu karena pernah nggak sih kalian dibangunkan hanya untuk membaca firman Tuhan atau hanya berdoa? Ya, itulah kita bisa melihat bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Biarlah itu semua boleh kita rasakan dan kita alami di dalam setiap kehidupan kita, dan kalau kita sama-sama belajar. Dan saya doakan untuk saya dan diri saya sendiri dan untuk teman-teman supaya mendapatkan pasangan yang baik bagi yang belum punya pasangan. Ya, dan carilah pasangan yang sesuai Tuhan mau, jangan yang kita mau. Oke, kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, banyak hal yang kami boleh belajar, banyak hal yang boleh kami dengar. Mungkin ini sesuatu hal yang sepele dalam menjalani hidup kami, ternyata Tuhan Yesus bagi kami yang mengalaminya sulit dan berat untuk kami lakukan. Tetapi kami mau Tuhan Yesus ikut campur di dalam setiap kehidupan kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Dan biarlah kami boleh membangun relasi dan kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan yang kami boleh dengar, biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan terus kami mengingat bahwa pengorbanan Tuhan yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami, terus kami ingat supaya tidak ada alasan kami untuk lari dari hadapan Tuhan. Dan kami terima itu dengan cuma-cuma, tanpa syarat, dan biarlah kami boleh memberikan juga untuk orang lain dengan penuh kasih dan penuh cinta. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.